Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Salsabila Aryadin dari kelas 5D. Ini adalah tugas praktik berupa penyuluhan. Nah, tema yang saya angkat itu adalah anemia di kalangan remaja. Terus narasumber yang saya panggil merupakan sepupu saya sendiri yang berusia 18 tahun. Nah, mereka akan menjadi teman sharing di antara kita bertiga untuk tugas kali ini. Nah, media yang saya gunakan untuk penyuluhan kali ini adalah PowerPoint. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita akan sharing kepada mereka. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan mempersilahkan narasumber saya untuk mengenalkan nama dan umur mereka. Perkenalkan, nama saya Nada Sofa, umur saya 18 tahun. Dan nama saya Cahya Kamila, umur saya 18 tahun. Nah, sesi setelah ini saya akan menjelaskan langsung dan masuk ke slide pertama. Media yang saya gunakan itu PowerPoint. Jadi kita akan langsung masuk ke slide pertama dari PowerPoint yang telah saya buat. Berikut judul PowerPoint-nya, penyuluhan anemia di kalangan remaja. Next. Nah, sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang anemia? Pakai bahasa pribadi aja, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih anemia itu adalah kekurangan darah. Setahu saya sih itu. Cahya kekurangan darah, Nada? Iya, kekurangan darah juga sih, sama kan anemia ya. Maksudnya itu penyakit rentang di kalangan remaja juga. Biasanya tuh karena kekurangan darah rendah, darahnya rendah. Darah rendah, iya bisa. Nah, siapa aja sih yang bisa terkena anemia? Jadi yang bisa beresiko terkena anemia itu semua usia, dari balita sampai lansia, semua golongan, dan laki-laki bisa, perempuan bisa, jadi tidak memandang jenis kelamin. Oke, next. Selanjutnya, apa itu faktor-faktor dari gejala anemia? Biasanya anemia terjadi di sini. Poin pertama, ada makanan yang tidak seimbang. Bisa makanan tersebut tuh mengandung zat besi yang rendah, vitamin B12 dan asam folat. Terus yang kedua, ada menderita gangguan pencernaan yang menyebabkan penyerapan zat gizi dari makanan. Lalu ada kehilangan darah akibat operasi. Terus cedera atau kecelakaan yang mengeluarkan banyak darah. Terus pendarahan melalui kulit, saluran cerna, saluran kemih. Terus habis itu dari riwayat keluarga yang menderita anemia. Jadi maksudnya itu adalah penyakit genetik. Genetik itu keturunan. Selanjutnya ada akibat dari anemia. Yang pertama, akibat yang berpengaruh pada sistem saraf. Ini yang umum ya, biasa kita rasain itu pusing, gangguan keseimbangan, kayak baru bangun tidur gitu, kurang lebih seperti itu. Terus adanya rasa kesemutan. Terus kalau untuk anemia yang golongannya berat, bisa menimbulkan penurunan kesadaran sampai bahkan kematian. Terus akibat yang kedua, yang berpengaruh ke sistem jantung dan pembuluh, itu bisa menyebabkan denyut nadi yang meningkat lebih cepat dari biasanya pada keadaan anemia. Bisa juga menimbulkan gagal jantung. Itu akibat yang berdampak pada sistem jantung dan pembuluh. Terus akibat yang ketiga, yang berpengaruh ke sistem pernafasan, bisa sesek baik waktu saat kita sedang beraktivitas, atau bisa juga
kalau lagi istirahat biasa, kalau emang anemia kita tuh termasuk ke golongan yang mengganggu sistem pernafasan, mau lagi beraktivitas atau mau lagi istirahat bisa keganggu. Terus habis itu selanjutnya ada akibat yang berpengaruh pada sistem pencernaan. Jadi kalau di sini dia memberikan gejala berupa saluran cernanya tuh terganggu, contohnya mual dan muntah, entah sekedar mual atau bahkan sampai muntah. Terus habis itu akibat yang berpengaruh ke sistem otot, contohnya lemah, letih, lesu, kayak yang biasa kita dengar di iklan-iklan tentang produk-produk yang anemia, 5L. Terus habis itu bisa juga kram otot karena gangguan pasokan oksigen ke otot dan membuat kita tidak mampu bersemangat. Maka itu ada 5L, lemah, letih, lesu. Terus habis itu bahkan akibat yang berpengaruh pada sistem otot saat kita melakukan pekerjaan ringan pun, kalau kita lagi anemia biasanya 5L tersebut terjadi. Terus habis itu akibat yang berdampak pada kuku dan kulit, biasanya orang anemia itu pucat, kulitnya pucat dan kukunya agak rapuh. Terus di sini akibat yang terakhir ada akibat yang berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh. Di sini dijelaskan bahwa anemia menurunkan daya tahan tubuh sehingga seorang penderita anemia cenderung lebih menderita infeksi dibanding orang-orang normal yang tidak ada mengidap anemianya. Oke, next. Pembahasan selanjutnya adalah makanan yang mempunyai sumber zat besi yang kuat. Di sini dijelaskan bahwa wanita itu sudah terbukti membutuhkan lebih banyak zat besi karena mereka kehilangan darah setiap bulannya, yang biasa kita sebut haid atau mens ya. Itu karena wanita yang berusia 19 sampai 50 tahun perlu mendapatkan 18 mg zat besi per hari. Itu angka cukupnya. Dan pria dengan usia yang sama membutuhkan zat besi sekitar 8 mg saja. Wanita 18, pria 8. Terus habis itu pada beberapa kondisi, misalnya saat hamil, kebutuhan zat besi itu meningkat. Nah, berikut beberapa contoh makanan yang mempunyai sumber zat besi yang tinggi yang bisa menjadi asupan bagi penderita anemia dan bagus untuk dikonsumsi setiap hari agar kita mencegah anemia untuk terus berdatangan. Yang pertama ada kerang, terus ada sayur bayam, nuts. Sayur bayam ini selain kita kenal sebagai banyak banget manfaatnya, dia sayur yang punya zat besi yang tinggi, terus dia juga rendah kalori dan dia mengandung vitamin C. Terus perlu kalian tahu, vitamin C itu membantu menyerap zat besi lebih cepat. Terus yang ketiga ada hati ayam yang biasa kita jumpai di warteg mungkin. Itu sangat membantu membuat anemia kita menurun, bahkan bisa menghilang. Karena kalau di aku sendiri itu terbukti lumayan ampuh, karena waktu itu pernah ada pengalaman juga punya pusing saat berkegiatan terus makannya hati. Nah itu ngaruh. Terus ada daging merah dan coklat hitam atau dark coklat yang nggak terlalu manis banget tapi masih ada rasa manisnya. Nah itu membantu. Itu makanan-makanan yang membantu ya. 5 makanan tadi kurang lebih. Makanan lainnya masih banyak, cuma yang banyak dikenal masyarakat kurang lebih 5 makanan tadi.
Boleh dong kalian coba sebutin biasanya tuh kalian konsumsi apa. Kalau kondisi kalian tuh lagi ngerasa kayak gejala anemia, boleh siapa duluan? Kalau aku pribadi sih, kalau dari makanan aku Hmm. lebih sering mengkonsumsi hati ayam karena aku pertama aku suka, dan kedua juga itu sangat mudah didapatkan juga sih. Kalau aku sih, aku suka mengkonsumsi sayur bayam karena emang aku sendiri suka sama sayur bayam juga, banyak manfaatnya gitu sesuai yang udah disebutkan di PowerPoint tadi. Kalau pengalaman saya pribadi sih biasanya kalau lagi kondisinya udah mulai keliengan, aku tuh suka konsumsi yang manis-manis. Contohnya yang sering itu bikin teh manis panas. Lagi pusing terus bikin teh manis panas sambil kayak ya udah istirahat aja, terus dipijit-pijit dikit, itu 1 jam 2 jam mulai ini sih mulai kerasa turun sampai akhirnya kalau misalkan pagi pusing itu siang mau ke sorenya itu udah hilang, kayak dipijit-pijit, entah pijit biasa pakai tangan atau pakai kayak aromaterapi, itu juga membantu. Selanjutnya saya akan melakukan sesi sharing dengan narasumber mengenai pengalaman-pengalaman mereka saat kondisi mereka sedang mengalami gejala-gejala anemia. Cus, kita langsung tanya mereka. Boleh Cahya duluan? Kalau aku sih ngerasain anemia itu pas baru bangun tidur, baru bangun tidur di pagi hari. Kalau baru bangun terus langsung berdiri itu kerasa sih hitam, kayak hitam gitu, Gelap, blur, iya blur, pandangannya tuh kurang jelas. Terus suka kerasa apa ya, kadang kerasa ringan gitu badannya kalau misalkan Kayak fly. iya bisa kayak gitu juga. Iya paling sih kayak gitu, atau enggak baru kelamaan duduk juga bisa. Padahal nggak ngapa-ngapain ya? Padahal duduk aja biasa gitu, atau kayak mungkin karena udah kelamaan duduk kali ya, jadi bisa ngerasa kayak gitu. Sama sih, kalau aku juga kurang lebih sama kayak gitu. Tapi yang lebih kerasa banget sih pasti badannya ngerasa lebih lemes sih. Jadi mau apa-apa tuh kayak ke bawah, mungkin karena darahnya rendah kan, ke bawah anemia, jadi kan mau apa-apa kan ke bawah pusing gitu. Iya. Itu posisinya lagi sakit kepala. Iya. Itu sih lebih lemes lah badannya. Iya, terus keseimbangannya juga Kurang gitu iya, ya, kurang lebih emang rata-rata tuh gejala anemia yang dirasain di sini konteksnya kita bertiga Remaja. sama kayak tadi, blur, terus Pusing. iya, Pusing kayak migrain kayak gitu. Juga ada. migrain bisa di depan doang, bisa Iya. di belakang atau kanan kiri atau bahkan kadang semua. Kepala. Nah, untuk kalian sendiri biasanya bisa nggak nyebutin kayak kurun waktu kalian ngerasain gejala-gejala tersebut, entah seminggu bisa sekali 2 kali atau gimana? Kalau emang lagi parah sih aku bisa seminggu bisa sampai 4 sampai 5 kali tiap bangun tidur. Nah, Kalau aku juga sih mungkin hampir sering dalam seminggu, mungkin bisa 5 hari, karena emang hampir setiap hari kan kalau misalkan bangun tidur pasti kerasa banget kan tuh kalau misalkan lagi anemia, lagi pusing-pusingnya kerasa banget, jadi mungkin hampir setiap hari. Makanya kalau misalkan buat pencegahannya sih ya kita makanya cari makan makanan yang bisa nambah darah gitu biar mengurangi anemia tersebut. Terus dalam kurun waktu kayak tadi seminggu bisa 4 sampai 5 kali atau mungkin lebih, atau bisa nggak nyampe 4 sampai 5 kali, itu ada nggak sih kalian yang benar-benar seharian pusing sampai besoknya nggak hilang? Aku nggak pernah sih kalau kayak gitu. Sama. Berarti di hari itu hilang ya? Di hari itu juga hilang. Kecuali kalau misalkan emang lagi sakit kondisi badannya, beda lagi. Kan ini kalau misalkan gejala anemianya sih
nggak seharian full bakal ngerasain kayak gitu. Berarti so far nggak ada ya yang sampai besok tuh nggak hilang juga. Pertanyaan selanjutnya, biasanya tuh apa sih yang kalian lakukan kalau anemia itu lagi kambuh di kalian? Kalau aku sih paling dibiarin ya, kalau emang itu nggak terlalu parah. Kalau masih bisa aku tahan ya aku tahan, terus aku biarin. Itu lama-lama juga berkurang sih rasa pusingnya gitu. Atau enggak paling dicoba buat tidur siang biar rasanya itu hilang. Iya betul, Aku siang. kadang tidur siang tuh efektif ya teman-teman. Terus Nada apa? Kurang lebih aku juga sama. Mungkin ditambah juga mau konsumsi makanan kan, makan makanan manis, misalkan minum yang hangat-hangat juga. Enak ya, Iya, enak. relaksasi Biar kepala ngeredain gitu. juga kan, misalkan kan Betul pasti betul, pusing aku juga setuju sih. pasti pusing kan, ya udah jadi buat ngeredain aja itu minum-minum kayak gitu, makan makanan yang sehat juga. Untuk materi yang saya sampaikan, yang saya input ke dalam PPT saya kurang lebih itu saja, berupa poin-poin tadi seperti apa itu definisi anemia, apa itu gejalanya, siapa saja yang bisa terkena anemia, terus habis itu apa pemicunya, apa makanan yang mengandung sumber zat besi yang bisa membooster anemia itu hilang, terus habis itu dan lain-lain. Nah selanjutnya saya akan melakukan sesi sharing sehabis ini, so stay tune. Masih lanjut ke pembahasan yang tadi kan kegiatan. Nah kalau sekarang tuh ada nggak sih obat yang kalian konsumsi kalau anemia kalian lagi kambuh? Kalau aku ini sih minum obat penambah darah. Soalnya waktu itu pernah anemia sampai aku tuh drop gitu sampai sakit, jadi diharusin minum obat penambah darah. Dan efeknya rasa pusingnya berkurang juga. Kalau haid ya itu darahnya lancar, itu haidnya lancar. Nada? Kalau aku sendiri sih kalau buat obat penambah darah sih aku nggak minum ya, aku nggak konsumsi itu. Tapi dulu pernah waktu SMA ada program gitu dari pemerintah kan, karena iya dulu tuh dikasih obat buat penambah darah gitu. Mungkin karena emang kebanyakan remaja itu kan waktu itu tuh kayak kurang fokus belajar dikarenakan kan darah rendah. Iya. Gitu kan, Jadi keganggu ya, belajarnya juga nggak enak. Tapi aku kalau sekarang ini sih nggak mengkonsumsi obat apapun ya, tapi kalau misalkan kerasa pusing aja aku minumnya paracetamol. Oh iya betul. Nah kesimpulan yang bisa aku dapat itu berdasarkan cerita kalian di penyuluhan kali ini, sebenarnya momen anemia kayak tadi itu cukup mengkhawatirkan karena yang tadi mereka berdua bilang rata-rata seminggu tuh bisa 4-5 kali ngerasain anemia, entah lemesnya, entah pucetnya, entah rasa sakit kepalanya, atau kelingan saat bangun tidur, dan macam-macam cerita dari narasumber kita. Terus yang bisa aku sampaikan sih mungkin kita patut ini juga ya, kita perhatikan kondisi diri kita karena kan memang kesehatan kan penting dan nomor satu. Terus habis itu kondisi kayak gitu kan bikin kita down, yang dimana kita juga harus motivasi diri sendiri saat itu lagi kambuh. Misalkan kayak tadi lagi belajar kan, terus tiba-tiba pusing banget, itu kan emang gak enak banget kan. Siapa sih yang bisa enjoy di keadaan seperti itu? Jadi kita harus mendobrak diri kita untuk nggak males, kayak ayo nih mungkin sekedar bikin teh manis panas itu bisa meredakan, terserah caranya apapun. Atau kalau lagi anemia karena telat makan, langsung makan, gak boleh dinanti-nanti. Terus habis itu selain saat lagi anemia, kalau lagi nggak anemia, kalau bisa zat gizinya seimbang. Terus habis itu rajin berolahraga, dan yang sebenarnya penting nih, kalau kalian tahu nggak apa,
jangan begadang. Kayak itu juga note sih buat semua para remaja untuk mengurangi, ya walaupun kadang masih bergadang karena tugas ya kan, kalau di kalangan milenial gitu kayak wajar kan, cuma kan kalau bisa kayak reminder untuk diri sendiri untuk mengurangi begadang, karena kan itu juga sebenarnya sudah dibuktikan ampuh untuk mengurangi rasa sakit kepala, apalagi kalau begadangnya tuh sambil gadgetan terus atau laptopan atau nonton, itu kan emang perburuk keadaan sakit kepala kita kan, entah pas bangunnya pusing atau pas lagi malam masih pusing ditambah begadang ternyata pas bangun gak hilang. Jadi kita harus pintar-pintar self control sebenarnya kalau lagi anemianya kambuh. Dari tadi poin-poin yang aku sebutin, ada makanan, ada pola hidup, ada apa sih namanya, kesadaran diri sendiri gitu teman-teman. Jadi ya udah gitu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih ya perhatian kalian, terus habis itu waktu kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.